Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam persekutuan doa pagi kali ini. Sekalipun Bapak, Ibu, Saudara masih mengikuti persekutuan ini di rumah masing-masing, namun tidak mengurangi rasa kerinduan kita tentunya terhadap firman-firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang kita ambil dari surat 1 Yohanes pasal 4 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama mohon pertolongan Roh Kudus dan kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan kami yang kudus, Tuhan yang kami kenal melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami bersyukur ya Tuhan, di pagi ini kami masih Engkau izinkan untuk duduk diam bersimpuh di hadapan-Mu, karena kami rindu akan firman-Mu. Untuk itu berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Tuhan, tanpa penyertaan Roh Kudus-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu sertailah setiap kami yang mendengarkan firman ini dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita semua yang mau mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya, amin. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini Yohanes berbicara tentang roh, di mana Yohanes mengingatkan pada saudara-saudaranya yang sudah mengaku Kristus pada waktu itu akan menguji setiap roh. Karena apa? Pada waktu itu memang sudah banyak ajaran-ajaran sesat yang mengajarkan
yang tidak percaya pada Yesus. Memang jauh hari sebelumnya banyak ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang belum mengaku tentang Kristus. Untuk itu Yohanes mengingatkan, jangan sampai kita terjebak pada ajaran-ajaran sesat. Nabi-nabi palsu pada waktu itu sudah banyak berkembang yang mengajarkan tentang ajaran-ajaran sesat, tentang antikristus, di mana nabi-nabi palsu itu sampai saat ini masih ada, bahkan ada di sekitar kita, bahkan mungkin ada di gereja kita, bahkan mungkin ada di kanan kiri kita. Karena semua yang mengajarkan antikristus, yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah sebagai manusia yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Barang siapa yang tidak percaya itu dan tidak mengajarkan tentang itu adalah ajaran sesat. Banyak, bahkan ada sekelompok orang, diantaranya seperti kita telah mendengar, yaitu ada ajaran tentang, termasuk Yahweh. Yahweh itu juga tidak mengakui adanya Kristus sebagai Tuhan. Mormon, nah itu juga ada di kanan kiri kita ada. Bahkan itu dulu sering mendatangi kita sebagai umat yang sudah percaya, datang ke rumah untuk menyebarkan ajaran sesat. Saya, keluarga saya sendiri pernah didatangi mereka-mereka. Kebanyakan mereka menjanjikan sesuatu yang yang di luar kekristenan untuk mereka. Jadi jangan sampai kita keluar dari iman kita karena tawaran-tawaran mereka. Ajaran sesat identik dengan ajaran duniawi, menjanjikan tentang duniawi yang penuh dengan gemerlapan. Tapi ajaran Tuhan, ajaran Yesus Kristus, Roh Allah, itu mengajarkan tentang firman Allah yang benar, firman Allah yang hidup, tentang ajaran-ajaran Kristus. Itulah ajaran yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita sekarang ini harus mengatur jarak, karena kita harus mengikuti aturan protokoler kesehatan, di mana kita satu dengan yang lain harus diatur jaraknya, mungkin minimal 1,5 sampai 2 meter, bahkan harus pakai alat-alat yang diperuntukkan untuk protokoler kesehatan. Jarak itu hanya secara fisik, tapi jangan sampai aturan-aturan itu membuat kita juga mengatur jarak kita dengan Tuhan. Karena kita tidak beribadah secara tatap muka yang biasanya kita lakukan, dan karena kita keluar dari kebiasaan yang kita lakukan, sehingga membuat kita semacam kurang ngeh atau kurang merasa bagaimana begitu. Ingat, justru dalam situasi kondisi semacam ini kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Situasi yang membuat kita resah ini harus membuat kita semakin rindu akan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di saat pandemi ini, pandemi COVID-19, kita sebaiknya harus semakin peka atas suara Tuhan, semakin peka untuk mendengar suara-suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan melaksanakan firman Tuhan.
sebagaimana tema pada saat ini adalah mendengar dan melaksanakan firman Tuhan. Kita sebagai umat Kristen, situasi seperti ini dituntut untuk peka terhadap suara Tuhan, mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan yang bagaimana? Tuhan telah berfirman melalui kitab Injil dan kitab-kitab dan surat-surat yang lain. Berfirman Tuhan kepada kita. Itulah firman Tuhan. Kita harus menangkap firman Tuhan itu dengan baik dan melaksanakan. Saat ini, apa yang dilakukan GKI Kabangan dan teman-teman aktivis yang berada di GKI Kabangan maupun gereja di luar GKI Kabangan sudah menangkap dan mendengarkan firman Tuhan itu. Wujud nyatanya adalah kepedulian. Mereka telah melaksanakan peduli kasih terhadap sesama, tidak hanya jemaatnya sendiri. Misalnya GKI Kabangan hanya ngurusi GKI Kabangan, GKI yang lain ngurusi GKI mereka sendiri, tidak. Mereka saling gotong royong, saling isi mengisi untuk meraktualisasikan firman Allah, rasa peduli terhadap sesama. Karena dalam situasi seperti ini, bukannya tidak mungkin warga kita, jemaat kita, teman kita, banyak yang kena dampaknya secara langsung, bahkan dampak dalam kehidupan berumah tangga. Banyak sekali. Nah, disitulah kepekaan, kepedulian kita untuk mendengar suara Allah, mendengar firman Allah, untuk kita mengaktualisasikan firman Allah itu dalam kehidupan sehari-hari di kanan kiri kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, GKI Kabangan sudah menyalurkan berbagai macam peduli kasih, baik dalam bentuk alat untuk cuci tangan, sanitizer dan sebagainya, baik dalam bentuk sembako, tidak hanya di warga GKI saja, tidak hanya di jemaat GKI Kabangan saja, tapi juga warga di sekitar GKI Kabangan. Itu sudah menunjukkan bahwa kita mampu mendengar firman Allah dan melaksanakan firman Allah itu dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, untuk itu selalulah kita mendengar firman Allah dan melaksanakannya firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan firman-Nya yang hidup, maka bagi yang percaya kepadanya kita akan diselamatkan. Terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.